Kita akan ngobrol tentang pacar, musibah asik ya, tentang pacar. Emang punya pacar ini? Kira-kira bagaimana sih penerapannya pacar itu dalam setiap mata pelajaran? Itu yang paling pentingnya. Ini ya. di sini pacar itu kan tadi pembelajaran, cakap, aktif, asyik dan religius. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Musibah Lovers. Oke, pada bincang sersan Musibah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terdahulu. Kita sudah membahas apa itu kemarin ya? PDKT, all about Musibah. Nah, sekarang setelah PDKT kita akan mempelajari tentang pacar ini, pacar Musibah. Kalau kemarin sudah PDKT dengan Musibah, sekarang kita lanjut ke pacar Musibah. Nah, untuk tema kali ini kita akan mengundang 3 narasumber yang sangat luar biasa, yang pastinya juga sesuai dengan bidang mereka masing-masing ya. Yang pertama yaitu ada Bapak Purwanto, beliau menjabat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Oke, semangat pagi ya Pak Pur. Semangat. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Hemi Ratnawati MPD. Beliau adalah guru mapel fisika. Oke, assalamualaikum Bu Hemi. Oke, semangat pagi ya. semangat pagi. Oke, luar biasa. Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Uki Nur Latifah SPD. Beliau guru Ismuba. Assalamualaikum Ibu Uki. Oke, semangat pagi ya. Sehat. Oke, alhamdulillah, luar biasa ya, Allah Akbar gitu. Nah, pada bincang sersan Musibah kali ini kita akan membicarakan pacar tadi ya, sudah saya sampaikan pacar. Aduh, apa ini? Kok pacar bikin deg-degan, bikin galau gitu ya? Coba kita tanyakan ke 3 narasumber kita. Oke, yang pertama coba kita tanya ke Pak Purwanto. Apa itu pacar Pak Pur? Kok Musibah kok jadi ada pacar Musibah ini gitu ya? Bukan pacaran kan Pak Pur? Coba kita dengarkan bersama ya Musibah Lovers, apa itu pacar? Monggo Pak Pur. Iya, ini terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya hari ini kita akan ngobrol tentang pacar, musibah asik ya, tentang pacar. Emang punya pacar ini? Enggak lah. Jadi yang kita bahas kali ini adalah bukan tentang pacaran atau kekasih ya, bukan tentang itu karena Oh, bukan ya Pak Pur ya? Bukan. Oh, bukan Musibah Lovers. Alhamdulillah kalau bukan ya. Tapi pacar itu singkatan dari pembelajaran yang cakap, asyik dan religius. Oh, pembelajaran yang cakap, asyik, religius. Oh, atau kemudian disingkat jadi pacar tuh ya, jangan negatif thinking dulu. Oke, monggo. Selanjutnya pembelajaran yang cakap, asyik dan religius itu yang bagaimana Pak Pur? Iya, cakap ya, cakap itu maknanya kita mampu menyelesaikan masalah, yang memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Oh ya, jadi nanti bisa jadi problem solver gitu ya, kata anak-anak muda zaman sekarang gitu Iya, ya. betul seperti itu. Oke, kemudian Jadi pembelajarannya kita itu kita akan untuk hal yang demikian seperti itu. oke. Kemudian yang asik, ya. Asyik, wah ini yang asyik-asyik ini pasti menyenangkan ini ya. Ya, memang asik itu kan menyenangkan. Tidak membosankan gitu ya Pak ya. Kenapa menyenangkan? Ya karena belajar itu bukan beban ya. Iya. Jadi belajar itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan ya. Betul sekali. Kehidupan kita. Nah, mungkin kebutuhan dari masing-masing peserta didik itu kan yang sangat individual ya. Mungkin saja berbeda-beda. Nah, Iya. ini tentu saja kita memberikan pelajaran yang lebih variatif Iya. ya. Diferensiatif ya, pembelajaran diferensiasi. Apalagi kita ada namanya diversifikasi kurikulum ya, itu Oke. berbasis kepada kebutuhan anak didik. Nah, jadi kita layani semua. Masya Allah. Asiknya di situ. Hmm. Untuk yang religius itu kan artinya kan keagamaan Agama ya. gitu ya.
tapi bukan melulu masalah pelajaran tentang agama, bukan ya. Tetapi di semua mapel di musibah ini kita kaitkan dengan pelajaran agama. Jadi semuanya memang ada link, ada keterkaitan dengan agama. Nah, bagaimana? Yaitu di setiap mata pelajaran itu kita bisa tidak sekedar hanya menghafalkan materi, tidak ya, tapi dari materi itu kita bisa mengambil hikmah dari itu, kemudian semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Nah, atas segala nikmat dan karunia yang disertakan kepada kita semuanya, ya, termasuk kesehatan kita. Iya, betul. Itu kita kaitkan dengan pembelajaran yang ada di musibah ini. Itu benar. Oke, Masya Allah ya, sangat lengkap sekali ya pembelajarannya di SMA Muhammadiyah Sewon ini musibah lovers. Kurang apa lagi nih? Ayo segera istikharah, pasti nanti ketemunya SMA Muhammadiyah Sewon ini. Iya, karena sangat luar biasa pembelajarannya. Masya Allah. Oke, sekarang ya terima kasih Pak Pur, ternyata pacar itu tadi ya definisinya Masya Allah sekali. Nah sekarang kalau menurut Bu Hemi tadi sudah dijelaskan sama Pak Pur ya definisi pacar itu apa. Nah sekarang kira-kira bagaimana sih penerapannya pacar itu dalam setiap mata pelajaran? Itu yang paling penting ya. Ini kalau di sini pacar itu kan tadi pembelajaran cakap, aktif, asyik dan religius. Nah, di sini saya selaku pengamat fisika ya, kalau misalkan dikaitkan kalau fisika itu berhubungan dengan rumus-rumus, angka-angka, matematis seperti itu ya. Kritik itu ya. Sebenarnya malah tambah pusing kalau seperti itu. Nah di sini kalau untuk pembelajaran cakap itu kita kaitkan dengan ilmu fisika itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang konsep gejala alam yang ada di lingkungan kita dalam sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mudah. Nah di sini kalau dalam materi fisika itu ada materi ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi kan tentang benda-benda langit ya Pak Pur, benar sekali. Di sana diatur dalam rotasi bumi, pergerakan benda-benda langit. Nah, iya garis edarnya, orbitnya. Nah, itu nanti surya. Ya, benar sekali Bu Nini. Nah, itu nanti bisa menentukan untuk waktu juga, perhitungan waktu misalkan dalam menentukan waktu sholat mungkin ada belahan bumi. Nah ini kalau bisa belahan bumi nih di Indonesia aja, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian ya, untuk benar sekali. Ya itu bisa ditentukan. Nah itu nanti bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain kalau waktu sholat pun ini. Nah itu iya benar ada. Nah kalender musibah ini juga ditentukan oleh ilmu astronomi. Astronomi ya. Seperti itu. Mungkin nanti bisa di mapel lain juga ada kaitannya juga. Oke, terima kasih Bu Hemi. Itu terkait dengan mata pelajaran fisika ya, Masya Allah sekali. Jadi kalau kita mau sholat nggak perlu lari-lari keluar lihat mataharinya udah di mana ini. Udah perlu lagi ya. Ternyata ada ilmunya, Masya Allah. Nah sekarang kalau menurut Bu Uki nih, kalau terkait dengan mata pelajaran Ismuba ini, bagaimana ini pacar ini? Kalau pembelajaran Ismuba sendiri itu kan kita tadi dengan tema cakap, asik dan religius ya. Nah kita membahas pada yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini yaitu yang pertama tadi itu syukur ya kan, syukur bahwasanya ya la isyakartum la azidanakum la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa bahwasanya selalu mengucap syukur maka Allah itu akan menambah nikmat ya, mau menambah nikmat kita. Apabila kita ingkar maka azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian kalau kita kaitkan dengan waktu yang sudah dijelaskan di mata pelajaran fisika ya, bahwasanya semua itu sudah diatur oleh Allah. Nah itu disampaikan kepada mata pelajaran fisika. Nah itu tidak lepas dari yang namanya sudah diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya dalam Al-Quran itu udah banyak surat ya, diantaranya
yaitu ada Quran surat Yunus, kemudian Quran surat Al-Anbiya, kemudian ada lagi Yasin dan masih banyak lagi. Nah, tentunya itu semua tidak terlepas, akan tetapi saling adanya keterkaitan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita terapkan kepada peserta didik kita bagaimana sih? Nah itu tadi ya, kita tidak usah melihat ini sudah masuk waktu sholat belum sih gitu, akan tetapi kita hanya cukup melihat waktu atau jam yang kita gunakan ya untuk mengetahui waktu, bahwasanya kita juga menerapkan kepada peserta didik kita untuk sholat berjamaah, kemudian ada mentadabburi Al-Quran sebelum pembelajaran itu supaya apa? Supaya anak terbiasa dengan Al-Quran gitu. Al-Quran itu bagaimanapun juga adalah pedoman hidup kita. Iya, betul sekali. Baik Ya. hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, betul. Oke, Nah, jadinya ya semua itu saling adanya keterkaitan, tidak lepas dari Al-Quran gitu ya, sebagai sumber hukum Islam gitu. Kemudian kalau untuk biologi, pelajaran biologi monggo, betul ada keterkaitannya juga kan. Terkait dengan mata pelajaran biologi ini, apakah ada hubungannya ini Pak Pur? Pak Pur. Banyak sekali Bun ini. Iya. Jadi kalau biologi itu kan mempelajari tentang makhluk hidup ya, Iya. hubungannya. Jadi makhluk hidup itu kan banyak sekali. Salah satunya adalah diri kita, manusia ini. Nah, bagaimana manusia ini terbentuk, proses penciptaan itu? Iya, proses penciptaan. Iya. Itu di Al-Quran. Iya. Di dalam surat di Al-Quran banyak sekali. Dan itu ternyata memang dibuktikan oleh para ahli yang mempelajari tentang biologi. Para ahli itu kan mempelajari berbagai macam ilmu, cabang-cabang biologi itu. Dan ternyata setelah mereka mempelajari, ternyata di dalam Quran itu sinyalnya itu sudah ada. Nah, ini kan jelas sekali bahwa teknologi, ilmu pengetahuan itu tidak dikotomi dengan agama, tetapi itu agama istilahnya memberikan stimulasi, inspirasi ilmu dari segala ilmu gitu ya. Untuk memerintahkan kita mempelajari apa yang ada di bumi kita ini, karena manusia sebagai khalifah, kalau khalifah itu kan tugasnya mengelola bumi. Untuk bisa mengelola bumi kita harus belajar mempelajari semua makhluk dan gejalanya dan kaitan seperti itu. Itulah di dalam biologi jelas banyak sekali ya. Iya, betul sekali ya Pak Ber. Dan sebagai hamba atau manusia yang berilmu pastinya akan diangkat derajatnya gitu ya Pak ya, janji Allah seperti itu ya. Iya, makanya ya salah satu ikhtiar kita untuk menuntut untuk berilmu itu tadi kan kita sekolah ya. Nah, kembali lagi sekolah yang tetap ya musibah gitu. Mana lagi? Ya, betul sekali. Oke, ada lagi mungkin Pak Pur, Bu Emi atau Bu Uki tambahannya terkait pacar tadi? Mungkin bisa disimpulkan dari bahasan kita. Oke, ya, terima kasih sekali. Baik, coba saya simpulkan ya dari pembahasan kita hari ini tentang pacar tadi ya, jangan salah lagi ya, diingat-ingat pacar itu adalah pembelajaran yang cakap, asyik dan religius. Iya, karena kita sekolah yang berbasis agama pastinya harus ada pembelajaran yang religius itu ya. Nah, terus selain itu apa sih atau implementasinya bagaimana sih? Nah, cakap pacar tadi bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan para siswa di musibah itu setelah mempelajari dan mempraktekannya di sekolah, dibiasakan begitu, diharapkan mereka akan berubahnya ke arah yang lebih baik, pastinya lebih solihah begitu. Ya, betul sekali. Harapan kita semua ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kalau yang ingin berubah lebih baik pastinya tuh musibah lovers gitu ya. Nah, kalau sudah kita berubah, kita punya ilmu, apakah itu usaha kita sendiri? Pastinya tidak. Pasti semuanya ada tangan Allah yang membawa ke sana. So kita harus bersyukur gitu ya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sebelum kita tutup, selalu saya ingatkan ya, ada 4 pesan dari Rasulullah. Yang pertama yaitu dalam kita beragama itu harus ada 4 kunci. Yang pertama itu adalah meyakini atau kita bisa berpikir bahwa Allah itu ada
ada bahwa Allah itu adalah yang maha kuat, maha segalanya. Nah itu bisa kita kaitkan karena berpikir berarti kita ini peranan ke kognitif ya Pak. Kognitif dalam pembelajaran di musibah itu ada penilaian kognitif masuk gitu ya. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah yang kedua yaitu lah kalau kita sudah merasa Allah itu yang terkuat, yang maha segalanya, maka kita berarti merasa lemah. Kalau kita merasa lemah berarti ini terkait dengan perasaan gitu ya, terkait dengan perasaan pastinya ini ke penilaian afektif gitu ya Pak ya. Oke, penilaian afektif masuk musibah lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga itu apa? Kalau sudah merasa Allah itu maha kuat, kita lemah, kemudian kita akan berserah diri. Tawakal ya. Berserah diri di sini maksudnya kita manut apa yang disuruh, kita suruh taat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah ini kan berarti bergerak, berarti ini terkait psikomotor gitu kan. Kita melaksanakan sholat, masuk lagi ke musibah. Kalau yang ketiga tadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah begitu, akhirnya pesan yang keempat ini pasti insya Allah akan terwujud, yaitu akan menjadi behavior, menjadi kebiasaan, maka akan membentuk karakter gitu ya. Tujuan pendidikan itu adalah perubahan karakter selain perubahan pola pikir ya. Ya kurang lebih seperti itu ya Pak Pur ya. Bu Hemi, Bu Uki juga terima kasih kepada tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk musibah lovers ya. Amin. Amin. Oke, kita tutup podcast kita kali ini. Ayo kita semangat untuk slogan musibah ya. Kita tunggu di musibah atau SMA Muhammadiyah Sewon. Musibah hebat. Kuliah bisa bekerja siap berwirausaha sukses. Oke, terima kasih musibah lover. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.